Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kompetensi dasar yang ke-19 ini, yaitu tentang mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Anak-anak, ini adalah pertemuan yang kedua, akan Ibu bagi ke dalam dua video ya. Dan ini adalah video bagian pertama. Ibu kasih judul analisis pengelolaan administrasi kepegawaian. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Analisis pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, bisa berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan Peter Salim dan Yeni Salim, pengertian analisis adalah sebagai berikut. 1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa, bisa perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat, yaitu asal-usul, sebab, akibat, dan sebagainya. 2. Penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. 3. Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis, yaitu dugaan dan sebagainya, sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian, yaitu pengamatan, percobaan, dan sebagainya. Dalam kepegawaian, kita menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal ataupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis internal yang mencakup penilaian terhadap faktor kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Kemudian yang kedua adalah analisis eksternal, mencakup faktor peluang atau opportunity dan ancaman itu threats. Pengertian analisis SWOT menurut beberapa ahli yaitu 1. Menurut Philip Kotler, analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 2. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threats. Unsur-unsur analisis SWOT dalam pengelolaan administrasi kepegawaian antara lain sebagai berikut. 1. Kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Contoh kekuatan yaitu sebagai berikut. A. Tersedianya sistem dan standar prosedur kerja dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. B. Tersedianya fasilitas kepegawaian yang memadai. C. Adanya komitmen, profesionalitas, dan loyalitas yang tinggi dari pegawai. D. Citra positif organisasi di masyarakat. E. Kemampuan keunggulan organisasi yang kuat. 2. Kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan yang dapat menghambat kinerja organisasi. Contoh dari kelemahan adalah A. Sarana dan prasarana yang belum memadai. B. Sumber daya manusia yang kurang baik jumlah maupun kualitasnya. C. Kemampuan manajerial yang rendah. D. Belum optimalnya pembinaan pegawai. E. Belum dilakukan analisis jabatan. 3. Peluang atau opportunity. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkup organisasi. Contoh dari peluang adalah A. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang cenderung ke arah positif bagi kemajuan pegawai. B. Hubungan dengan para relasi yang harmonis. C. Situasi politik yang kondusif.
D. Peningkatan kesejahteraan pegawai. Dan E. Banyaknya tawaran peningkatan kepegawaian. 4. Ancaman atau threats. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Contoh dari ancaman adalah A. Adanya mogok kerja pegawai. B. Adanya peraturan baru di bidang kepegawaian seperti peraturan tentang tenaga kerja asing. C. Perubahan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja harus dikurangi. D. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur. Dan E. Pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian pelajari. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.